Ada di sebuah video ya yang mengatakan, ya silahkan duduk ya. Ya, mengatakan biar minyak goreng naik, ya BBM naik, tidak ada masalah. Yang penting Roh Kudus turun. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang penting Roh Kudus turun dan menyertai kita. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih, saya melihat ada yang baru pertama kali datang. Terima kasih, selamat datang ya. Puji Tuhan. Boleh berdiri yang baru pertama kali datang. Terima kasih, kami ingin menyambut ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Senang sekali jikalau kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini pada pagi hari ini. Gereja Sidang Jemaat Allah Talitakum Malang. Puji nama Tuhan. Kenapa saya selalu katakan Malang? Karena di Lawang juga ada ya, GSCA Talitakum. Jadi kita selalu jangan lupa sebutkan Malang. Kalau di sana Lawang, Malang ya. Puji Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul. Tiba-tiba tadi pagi kok saya ingin merubah judulnya saja ya. Jadi tadi langsung saya ke belakang ke Mas Reki. Judulnya adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Coba katakan ke kanan kiri saudara, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, suami istri dengan mesra tentunya ya, katakan dengan mesra. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita supaya kita memuliakan Allah kita dengan tubuh kita. Itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 ya, bisa lihat di sini saja. Firman Tuhan ada di sini, tidak usah buka-buka HP ya. Bisa lihat di sini, PowerPoint-nya juga ada di sini ya. Saudara bisa konsentrasi penuh. Nah, saudara, firman Tuhan katakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Wah, cash lunas dibayar. Ya, Pak Tulus ya, lunas dibayar. Atau Yesus katakan selesai, sudah selesai. Nah, saudara, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, konsekuensinya adalah karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jangan dulu, tampilkan dulu ayatnya. Ini sangat indah sekali ini ya. Saudara, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, saudara. Saat Yesus datang ke dalam dunia dan mati untuk menebus dosa-dosa manusia, ya, dengan mati di atas kayu salib itu adalah cara membayar dosa-dosa kita, cash, yaitu dengan melalui kematiannya di atas kayu salib, saudara. Sudah lunas, saudara, dibayar. Ya, sehingga saudara sudah, kalau dikatakan seperti kertas itu kertas putih kembali. Wah, saya selalu senang kalau membimbing orang yang terima Tuhan Yesus itu. Saya katakan setelah saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus, katakan Bapak ini sekarang seperti kertas yang putih. Ya, sekarang tinggal diisi dengan tulisan emas ya. Jangan dicoret-coret dengan warna merah, dengan warna hitam, emas. Wah, ya, artinya dengan hal-hal yang baik. Nah saudara, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan bahwa kita telah dibeli, saudara. Memang ada yang orang mengatakan bahwa kita ini keselamatan itu cuma-cuma. Nanti dulu juga memang betul juga cuma-cuma ya. Tetapi itu harganya mahal sekali, saudara. Ya, yaitu tubuhnya Yesus sendiri yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, saudara, tetapi saya katakan tadi konsekuensinya adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Coba pegang tubuh kita. Ya,
Muliakan Allah dengan tubuh kita dari atas kepala sampai ujung dari atas rambut ujung sampai kaki. Ya, ini harus memuliakan Allah, saudara. Harus memuliakan Allah. Nah, kalau tubuh kita dipakai untuk hal-hal yang berdosa, mana bisa untuk memuliakan Allah, saudara? Bukan memuliakan Allah, tetapi malah menjadi batu sandungan. Kalau tubuh kita melakukan hal-hal yang dosa, masih juga suka berzina, masih juga suka mabuk-mabuk, minum minuman air keras, saudara, ya, bahkan masih kita kotori dengan asap rokok yang tidak berguna, saudara, yang bisa menimbulkan penyakit, ya bisa. Kalau saudara lihat di iklan itu kanker di sini, wih, ya saudara. Kalau saudara masih lakukan dengan itu, bagaimana kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita? Jadi tubuh kita ini harus kita jaga benar-benar. Nanti bagian yang berikutnya saya akan tunjukkan, saudara. Tubuh kita ini harus benar-benar kita jaga. Bagaimana juga supaya sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Jasmaninya sehat bagaimana? Makan makanan yang sehat, olahraga, apa saja terserah olahraga sesuai dengan usia kita, ya. Olahraga, pola hidup kita jaga supaya apa? Jasmani kita sehat. Kemudian rohani kita supaya sehat bagaimana? Diisi dengan firman. Karena makanan roh dan jiwa kita adalah firman Tuhan. Nah, saudara, ini disediakan di dalam warta gereja ini, saudara. Ini untuk makanan rohani Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan dibuang. Kalau saudara kurang, saya kurang makanan ini cuma sedikit, tambah lagi firman Tuhan. Oh, dahsyat, saudara. Amin. Karena tubuh kita, jasmani kita sudah kita kasih makan. Wah, saya senang kalau dekat Pak Tulus ini orang lewat apa dipanggil. Sedang dagang apa aja dipanggil kalau nongkrong sama Pak Tulus ini. Panggil. Untuk jasmani itu. Bagaimana dengan rohani kita, Pak Tulus? Jangan mau kalah. Rohani kita isi dengan makanan ini dan juga firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan yang lain kalau saudara kurang puas dengan ini. Masih lapar, Pak? Oh, silakan. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai ini pun tidak, firman Allah pun tidak pernah dibaca Alkitab, saudara. Bagaimana roh kita bisa sehat, bagaimana jiwa kita bisa sehat, padahal kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Wah, luar biasa, puji nama Tuhan. Jadi harus diberi makan, baik tubuh dan jiwa kita harus diberi makan. Puji nama Tuhan. Nah, slide-nya ya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah membayar lunas dosa-dosa kita. Tadi sudah saya katakan. Tidak ada cara lain, saudara, dosa-dosa kita bisa dibayar lunas. Tidak ada. Kita berbuat baik sebanyak bagaimanapun juga, ya, kita beramal sebanyak bagaimanapun juga, kita beribadah soleh bagaimanapun juga, tidak akan dapat menghapuskan, membersihkan, menyucikan dosa-dosa kita selain hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Ini harus dipegang, saudara. Ini iman yang harus kita pegang. Ini iman yang sangat mendasar yang harus kita pegang. Sebab ada banyak orang yang mulai terpengaruh. Oh, yang penting kita berbuat baik. Amin. Kalau kita sudah percaya Yesus lebih dulu. Percaya Yesus dulu baru kita berbuat baik. Amin. Kalau berbuat baik tapi tidak percaya Yesus, tidak akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Hati-hati. Banyak anak-anak Tuhan juga mulai terpengaruh. Oh ya, yang penting berbuat baik bisa selamat. Yang penting beramal yang banyak bisa selamat. Nanti dulu. Tidak bisa dihapuskan selain hanya lunas dibayar tadi, yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, tentunya kalau kita sudah lunas dibayar, kita sudah tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Tubuh kita ini kita nggak memiliki lagi, saudara. Walaupun kita masih menggunakannya, tetapi sesungguhnya kita sudah tidak berkuasa lagi. Kita sudah tidak berkuasa lagi, saudara.
Karena nanti saya akan tunjukkan lebih dalam lagi saudara. Karena yang bayar lunas tadi, ya, rohnya ditaruh di sini saudara. Yaitu rohnya Yesus ditaruh di sini. Di dalam tubuh kita. Menyatu dengan roh kita. Nah, itu yang berkuasa sekarang. Kita tidak punya hak lagi atas tubuh kita. Kita tidak punya kuasa lagi saudara. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yang tentunya dipimpin oleh roh yang ada di dalam diri kita. Amin saudara. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itulah yang akan memimpin kita. Sekali lagi saudara, kalau tubuh kita gunakan hal-hal yang najis, hal-hal yang berdosa, perkataan-perkataan kita tidak kita jaga kekudusannya, ya, perbuatan kita tidak kita jaga kekudusannya, saya percaya tidak akan mungkin saudara bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tidak akan. Yang mungkin terjadi malah menjadi batu sandungan. Orang Kristen kok ngono. Orang Kristen kok koyo ngono. Bukan, orang Kristen itu luar biasa ya. Perkataannya luar biasa. Tidak pernah ngomong kotor. Amin saudara. Karena apa? Sudah dikubur. Perkataan-perkataan kotor yang lalu yang sering diucapkan sudah dikubur. Sudah dikubur bersama-sama dengan Yesus pada waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Roh perzinahan yang dulu mengikat kita sudah dikubur. Roh pornografi yang suka menonton film-film pornografi, video-video pornografi sudah dikubur bersama dengan Yesus. Kita jangan lagi hidup seperti dulu lagi. Karena Tuhan mau supaya tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Amin. Amin saudara. Waduh, saya senang kalau ketemu Mas Aryo. Ya, teman-temannya akan merasakan ada apa istilahnya kalau orang-orang bilang ada apa positif, apa negatif, aura positif. Wah, gitu ya. Kalau mereka orang dunia bilang gitu, ada aura positif. Ya Pak Tulus ya, dekat Pak Tulus ada aura positif mengalir. Oh, puji Tuhan, ada aura puji. Itu betul anak Tuhan yang sehat. Jangan kita datang mereka nyingkir, malas aku. Anak-anak Tuhan pasti saudara. Amin. Kalau dia mengerti bahwa dia punya tugas, punya keharusan, punya kewajiban untuk memuliakan Allah melalui tubuhnya, dia akan selalu menjaga perkataannya, dia akan selalu menjaga tindakannya, sehingga itu benar-benar akan menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, saudara. Kalau saudara sedut, sudah jadi gini ya. Bagaimana orang mau dekat dengan saudara? Bagaimana bisa mengalirkan aura yang positif, saudara? Orang Jawa Tengah bilang udut terus, rokok di sini. Saya orang Jawa Tengah jadi udut. Saya sukanya udut, masih sukanya udut, saudara. Pak, nggak ada Pak, dilarang merokok, nggak ada Pak. Yang ada di SPBU ada. Dilarang merokok. Alkitab ya tidak lah. Ya Alkitab itu kan luar biasa. Nanti baru bagian yang kedua tak tunjukkan ya. Halus saudara. Puji nama Tuhan saudara. Karena Tuhan mau supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita dimanapun saudara berada. Jangan berpikir, Pak saya tidak pendidikan, sekolah saya rendah, Pak saya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi ada Roh Kudus saudara, ada Roh Allah di dalam diri saudara yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu yang membuat saudara ada wibawa ilahi. Amin. Wah, ada wibawa ilahi di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Saya waktu dulu masih jadi jemaat biasa saudara, sama dengan saudara. Kalau teman-teman saya ngumpul, saya lewati, pendeta datang Pak, pendeta datang. Oh mereka bernubuat saya jadi pendeta.
Puji Tuhan, sekarang jadi pendeta betul ya. Puji Tuhan. Mereka sudah, itu berapa puluh tahun sebelum saya jadi pendeta, saudara. Mereka sudah, diam-diam pendeta datang, Pak Pendeta datang. Saya dipanggil Pak Pendeta, ya puji Tuhan. Haleluya. Rupanya sudah ada aura positif waktu itu. Wah, luar biasa ya. Jadi saya dipanggil Pak Pendeta. Puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi mari kita jaga, saudara, perkataan-perkataan kita, tindakan kita, karena kita harus punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan jelas firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saya senang sekali karena itu, ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu, oleh sebab itu, ya, karena saudara sudah dibeli, harganya lunas dibayar, dan ini bukan dengan uang, bukan dengan perak, emas perak, tetapi dengan tubuhnya sendiri membayar dosa-dosa kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Tidak ada di pengajaran-pengajaran yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain yang berani menjamin seperti itu, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya sudah dibayar harganya lunas. Saya pernah sampaikan satu ilustrasi, ya. Kalau saya jual jam, ya, saya jual jam, kemudian saudara, ya, membeli, ya, 1 juta harganya lunas. Masa saya masih bisa megangin jam itu? Saya disodok sama dia. Tidak boleh, sudah lepas, saya nggak punya hak, ya kan? Demikian juga kita sudah lepas, saudara, tidak punya hak lagi atas tubuh kita. Walaupun kita masih seperti yang dulu secara fisik, tetapi sesungguhnya kita sudah tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Nah, siapa yang berkuasa di dalam tubuh kita? Ini bagian yang kedua. Ya, tadi yang pertama judulnya kita sudah, sebentar, judulnya tadi udah ya. Kita sudah dibeli, lunas dibayar. Wah, puji nama Tuhan. Cash, ya, cash, jreng, tidak kurang-kurang lagi, saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah dibayar lunas. Sekarang bagian yang kedua. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 nanti ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan perhatikan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Wah, dahsyat sekali, saudara. Ini satu luar biasa. Jangan saudara anggap sepele ini, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa yang saya sering katakan, yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja. Puji nama Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17. Wah, ini lebih dahsyat lagi, saudara. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, perhatikan, maka Allah akan membinasakan dia. Wah, sebab perhatikan, bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Wah, luar biasa. Bagaimana itu, saudara? Perhatikan baik-baik ini, ayat ini dahsyat ini, saudara. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, tadi katakan kita ini adalah bait Allah. Bait Allah adalah kamu. Kalau ada orang yang memusuhi kita, ya, mau membinasakan kita, maka Allah akan membinasakan dia. Wah, dahsyat ini. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Makanya saya sering katakan, ya, Allah akan berperang melawan musuh-musuh kita. Saya sering katakan begitu. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, dan Tuhanlah yang akan berperang melawan musuh-musuh saya. Amin, saudara. Ini penting, anak-anak Tuhan, sehingga saudara tidak menjadi orang-orang Kristen yang selalu dalam kekalahan, yang dalam kelemahan. Tetapi perhatikan, saudara, ya, bagian yang terakhir ini konsekuensi juga. Sebab bait Allah adalah kudus. Kudus tidak bisa dengan sendirinya, saudara. Kudus harus kita jaga. Bagaimana saudara bisa mengatakan, tubuh saya ini bait Allah kudus sambil minum-minum gini? Tidak bisa, saudara.
jaga. Kita yang harus menjaga. Walaupun kita sudah tidak berhak atas tubuh kita, tetapi kita yang harus menjaga. Amin. Kita yang harus menjaga. Wah. Supaya apa? Supaya Allah akan membinasakan mereka yang akan membinasakan kita. Kita harus jaga kekudusan. Kita harus jaga kesucian hidup kita. Kita harus jaga kekudusan, kesucian perkataan kita, tindakan kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pak, mana mungkin Pak saya bisa menjaga kekudusan? Mana mungkin kita masih hidup dalam dunia yang jahat ini? Itu orang dunia yang bilang begitu. Kalau anak-anak Tuhan, dia mengerti bahwa di dalam dirinya ada Roh Allah, ya, yang menyertai kita, yang tinggal menyertai kita selama-lamanya, maka dia percaya bahwa Roh Allah itulah yang akan memampukan kita untuk dapat hidup kudus. Haleluya. Untuk dapat hidup kudus karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Tubuh kita adalah bait Allah. Jaga saudara, pelihara tubuh kita. Puji nama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 juga dikatakan di sana, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Diingatkan, ya, kita sudah bukan memiliki lagi, tetapi yang memiliki adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Amin. Pak Pranoto ya, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sekarang dia yang memiliki kita, yang menguasai kita. Kita jaga terus kekudusan perkataan kita, tindakan kita. Haleluya. Saya berharap kalau masih ada yang suka minum-minum, suka merokok, sudah dikubur, tinggal. Amin. Pulang dari sini, aku mau berhenti karena tubuhku adalah bait Allah. Aku tidak mau mengotori. Aku tidak mau mengotori bait Allah. Aku mau menjaga kekudusan, kesuciannya. Saya senang Pak Pranoto sudah tinggalkan Pak ya. Sudah berapa tahun yang lalu sudah ditinggalkan. Saya dulu perokok berat saudara. Saya perokok berat bukan setiap hari habis sekian pak, bukan. Itu biasa. 2 hari kita tahu sih ya. Bukan itu kalau saya tiap hari 2 pak. Saya tiap hari 3 pak. Itu kecil, itu biasa. Saya perokok berat saudara. Kenapa saya katakan berat? Teman-teman datang ngumpul-ngumpul di rumah itu ya. Teman-teman kakak saya itu, saya masih SMP mungkin. Teman-teman kakak saya itu. Udah itu teman-teman pulang, saya ngiring ke situ. Apa? Otis. Tegesan, kalau Jawa Tengah itu bilang tegesannya. Ada Ji Samsu, ada gudang garam, ada macam-macam lah ya. Sukun ya di Semarang itu. Pulang, saya linting saudara. Saya linting. Gak punya uang saudara. Saya linting saudara. Dan gelintingnya bukan pakai sigaret itu, bukan, pakai kertas koran. Karena gak punya uang beli sigaret, kertas koran. Wah, nikmat. Ji Samsu, gudang garam, campur-campur saudara. Itu saya katakan perokok berat saudara. Saya katakan. Nah SMP gak punya uang saudara, tapi sudah nyetet ya, sudah ketagihan rokok. Puji Tuhan, karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang membuat saya bisa berhenti. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dulu juga pernah juga saudara mau kumat-kumat. Kalau kumat tak bisa makan permen. Malah sekarang dua-duanya nyandu permen sama rokok. Tapi akhirnya berhenti. Puji Tuhan ya. Nah saudara, mari saudara ya, tubuh kita adalah bait Allah. Karena saya dulu belum mengerti benar tentang hal itu, belum mengerti tentang kebenaran ini. Tetapi setelah saya mengerti bahwa tubuh saya adalah bait Allah, saya tidak mau mengotori saudara. Supaya apa? Supaya saya hidup kudus. Karena janjinya kalau kita hidup kudus, siapa saja yang akan membinasakan kita. Nanti dulu loh kamu berperang melawan Allahku loh. Wah, amin. Ya Pak, berperang melawan Allah kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan katakan, kamu diam saja, Tuhan yang akan berperang. Dahsyatnya luar biasa. Dahsyat luar biasa saudara. Kita disuruh diam saja.
Berdoa saja. Tuhan akan berperang. Orang yang memusuhi kita, orang yang memusuhi kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah saudara, sekali lagi mari saudara ingat bahwa tubuh kita adalah bait roh Allah. Ya. Dan perhatikan, Yesus sangat marah jika ada orang yang mengotori bait Allah itu. Saudara, pelajaran pada waktu Yesus ya marah karena rumah Allah dipakai untuk berdagang, itu juga satu pelajaran yang penting. Itu juga bagian daripada pelajaran yang ingin disampaikan, bahwa jangan dikotori bait Allah itu. Jangan dikotori tubuhmu itu. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan dikotori. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bait Allah harus terus kita jaga kekudusannya. Dia adalah rohnya Allah sendiri. Ya, rohnya Yesus sendiri yang hanya diberikan kepada orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hanya orang yang percaya saja Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita. Karena kalau mereka yang tidak percaya Yesus, nanti dulu nggak tahu namanya bait apa dia. Dia bukan bait apa, saya tidak mau menghakimi, tapi yang jelas saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya Yesus, kita adalah bait Allah. Amin. Amin. Haleluya. Sangat disayangkan kalau kita ya sebagai bait Allah yang mana ada roh Allah dalam diri kita, kemudian kita tidak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus mengandalkan Roh Kudus yang sudah membeli dan memiliki tubuh kita. Andalkan Dia supaya Dia bisa bekerja dengan luar biasa. Bagaimana Pak kita mengandalkan Roh Kudus? Ya, yang pertama jaga kekudusan. Kalau saudara hidup di dalam kekudusan, selalu memuliakan Tuhan, selalu menyenangkan Tuhan, maka tanpa diminta saudara, Allah yang akan berperang melawan musuh-musuh kita, Allah yang akan menolong saudara, Allah yang akan menghibur saudara. Roh Allah itulah yang akan bekerja. Karena Dia adalah kekuatan yang luar biasa, yang membuat kita menjadi luar biasa. Amin. Katakan kanan kiri, colek, kamu ini luar biasa loh. Ya, kita ini luar biasa. Kenapa? Karena ada roh yang luar biasa di dalam diri kita. Haleluya. Walaupun kita biasa-biasa saja, puji nama Tuhan, tetapi ada roh Allah yang luar biasa. Jadi kalau saudara sudah mengerti kebenaran ini saudara, perhatikan baik-baik. Jangan saudara masih ada orang Kristen yang minder. Ngerti minder? Minder waduh. Kalau bahasa Belanda minder waduh. Minder saudara. Oh, dengan orang-orang yang ini minder. Jangan saudara. Ada roh Allah, tetapi juga jangan sombong. Ya, Tuhan murka kepada orang yang sombong. Tuhan senang kita tetap rendah hati, tetapi tidak minder. Bertemu dengan siapapun. Amin. Haleluya. Karena di dalam diri kita ada roh Allah. Luar biasa saudara. Ini penting sekali saudara, menjadi bahan perenungan saudara, menjadi bahan perenungan kita bersama. Yesus sendiri katakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Wah, itu karena apa? Karena Yesus ngerti bahwa di dalam kamu ada roh Allah. Ya, ada roh Allah, sehingga Yesus sendiri meyakinkan kita, memastikan kita, meyakinkan kepada kita, kamu jangan kecil hati, jangan minder. Kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar lagi, karena ada rohku di dalam kamu. Waduh, luar biasa ini. Ini yang harus kita kejar saudara. Ini yang harus kita cari. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Oleh sebab itu saudara, berikan tempat seluas-luasnya kepada Roh Kudus, agar Dia dapat bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Dia orang yang suka merenungkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka berdoa, suka memuji-muji Allahnya, dan selalu menjaga kekudusan hidupnya. Pasti saudara, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Kita sedang memberi tempat seluas-luasnya kepada Roh Kudus. Haleluya. Bagian yang ketiga yang sering kita renungkan bersama-sama. Di dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan. Dia adalah pribadi yang hidup, saudara. Dia bisa bersedih, ya. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Saudara, mari jangan padamkan, jangan mendukakan dia, saudara. Di dalam renungan hari Senin yang pada hari Jumat, ya, yang saya sampaikan pada waktu kita berdoa bersama-sama di tempat ini, ya, Roh Kudus, ya, dia juga bisa melakukan apa yang dikehendaki dia, ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 coba ditampilkan. 1 Korintus 12 ayat 11. Ini yang saya salah ayatnya kemarin, ya. 1 Korintus 12 ayat 1 ternyata ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh, perhatikan, huruf besar Roh Kudus, yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang, perhatikan, dikehendakinya. Roh Kudus bisa melakukan, ya, sesuatu yang dikehendakinya di dalam diri kita. Ingin memberikan karunia-karunia sesuai dengan apa yang dikehendaki dia. Puji nama Tuhan. Dan dia juga bisa berbicara kepada kita, saudara. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini bisa berbicara. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 19 dan 20. Kisah Para Rasul 10 ayat 19, 20. Ya, perhatikan. Ya, ini peristiwa pada waktu Petrus. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, perhatikan, kalau saudara bawa Alkitab garis bawahi, berkatalah Roh Kudus, ya, berbicaralah Roh Kudus. Ada 3 orang mencari engkau. 20. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ini Roh Kudus itu, saudara. Roh Kudus berbicara kepada Petrus. Lupa itu kan Petrus kan rasul. Kita kan jemaat biasa. Nanti dulu, rohnya sama. Amin. Rohnya sama ada di dalam diri saudara. Rohnya sama ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dia bisa berbicara kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Kita tinggal mendengar dan mentaati apa yang Roh Kudus bicara pada saudara. Kalau Roh Kudus bicara pada saudara, jangan ditolak, saudara. Dia ingin berbicara. Berbicara juga bisa untuk pribadi kita sendiri, tetapi juga bisa untuk jemaat bersama-sama. Ya, bisa untuk jemaat bersama-sama. Tadi malam itu Mbak Mary juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan, ya, sesuatu, ya. Apa Mbak Mary boleh sampaikan, Mary? Kurang keras. Jangan pergi dari hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu. Wah, tadi malam Tuhan berbicara melalui Mbak Mary yang supaya disampaikan kepada semua yang hadir, yang itu akan membangun kita semua. Janganlah pergi dari hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu. Wah, Tuhan mau supaya kita dekat, saudara. Amin. Tuhan mau supaya kita intim dengan Dia. Tuhan mau supaya kita intim dengan Dia, yaitu dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dia bisa berbicara kepada kita, bisa berbicara kepada saudara. Jangan hanya berpikir kepada Petrus saja, tetapi kepada saudara juga. Karena itu roh yang sama yang menyertai saudara. Amin. Wah, dahsyat. Anak Tuhan itu dahsyat, saudara. Anak Tuhan itu luar biasa. Jaga, saudara, jaga kekudusan hidup kita, ya.
Jaga kekudusan hidup kita, saudara. Supaya apa? Supaya dia bisa bekerja dengan seluas-luasnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang Ambon, saudara, hamba Tuhan. Dia orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini yang cerita almarhum Pak Hatu. Ya, karena dia seniornya Pak Hatu itu. Jadi dia orang buta dan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi saudara, Roh Kudus yang di dalam dirinya itu bekerja luar biasa. Luar biasa bekerja. Ya, mujizat-mujizat sering terjadi melalui pelayanannya. Dia orang yang sederhana, saudara. Orang sederhana, tapi kalau ngomong, saudara, nggak ngira, saudara. Kalau dia nggak berpendidikan, seperti seorang sarjana, ya S1 atau S2, saudara. Karena hikmatnya luar biasa. Hikmatnya luar biasa. Dia selalu menjaga kekudusan. Dia selalu menjaga kesucian. Dia selalu tidak mau menyakiti Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dia selalu ingin memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Itu bisa terjadi kepada saudara dan saya. Puji nama Tuhan, haleluya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang hidup di dalam kita. Dia dapat bersedih, dia dapat berduka, saudara. Oleh sebab itu mari andalkan Roh Kudus dalam segala hal. Sebab ia berjanji akan memimpin kita di dalam apa? Seluruh kebenaran. Wah. Kalau saudara mengandalkan Roh Kudus, saudara, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan pernah menyasarkan kita kesasar, salah jalan, tidak akan pernah, karena janjinya dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita senangkan dia, muliakan dia. Haleluya. Senangkan dia, muliakan dia dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita, dengan perkataan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biarlah setiap kita, saudara, orang lain yang berjumpa dengan saudara, bergaul dengan saudara, bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Haleluya. Yang itu diharapkan bisa menular kepada mereka. Ya haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, kita harus taat dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan bahwa kita sudah tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Roh Kudus yang sudah menguasai hidup kita, yang memiliki kita. Kita harus taat dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 14. Ya, perhatikan ke sini saja. 1 Petrus 1 ayat 14, firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang apa? Taat. Katakan taat. Haleluya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Katakan yang mantap, kebodohanmu. 1, 2, 3, kebodohanmu. Kalau kita masih menuruti hawa nafsu kita, berarti kita bodoh. Ya. Kalau kita masih menuruti hawa nafsu, berarti kita masih hidup dalam kebodohan. Karena Tuhan mau supaya kita menuruti Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus. Enak, pasti enak taat Roh Kudus. Karena dia berjanji bahwa dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, saudara. Dan kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan digenapi, saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Roh Kudus yang menguasai tubuh kita, dan kita harus taat dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan melawan kepada pimpinan Roh Kudus. Ya,
Kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Waduh. Kita akan menjadi lebih dari pemenang saat kita taat kepada Dia. Ya, sebab Roh Kuduslah yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Waduh, puji nama Tuhan. Haleluya. Makanya ada seorang dukun yang bertobat, saudara. Dukun sakti pada waktu dia bertobat. Dia katakan, orang Kristen ini gak mempan disantet. Waktu dia santet, santetnya itu balik sendiri, dia muntah darah. Luar biasa. Itu orang Kristen yang taat kepada Roh Kudus. Amin. Kalau orang Kristen yang tidak taat dengan Roh Kudus, ya dia akan muntah, saudara. Dia akan muntah sendiri. Karena dia tidak taat, dia tidak menjaga kekudusan. Tapi kalau dia taat, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, palingnya dor. Suara kena. Haleluya, haleluya. Suara di atas dor. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dia akan membentengi kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan melawan kita? Ya, kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada. Allah ada di dalam diri kita, rohnya. Amin. Ada suatu kali juga begitu, saudara. Pendeta sedang berkhotbah seperti ini. Ternyata ada orang yang menyusup, saudara. Dia coba santet dari belakang. Mendal sendiri dia. Puji nama Tuhan. Itu karena apa? Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Karena dia menjaga kekudusan. Dia hidup taat di dalam dirinya Tuhan. Sehingga tidak mempan kuasa-kuasa kegelapan. Karena Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari.